멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ketua kelasnya disiapkan ya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi ya di mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, masih semangat? Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar di materi yang kedua. Minggu lalu kita sudah mempelajari iman kepada Rasul. Hari ini kita akan mempelajari di bab kedua, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, mengecek kehadiran kalian. Yaitu Cici, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Watika, Hadir, Bu. Istiqomah. Izin, Bu. Kenapa? Ada urusan keluarga katanya. Oh iya. Berarti hari ini yang tidak hadir hanya Istiqomah ya? Iya, Bu. Ya, baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelumnya udah ada yang baca materinya belum? Belum, Bu. Ketiduran. Ya, kita akan mempelajari mukjizat. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari iman kepada Rasul ya, percaya kepada Rasul. Hari ini kita belajar mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, mukjizat ini apa sih? Ada yang tahu? Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ya, mukjizat itu adalah kejadian ya, kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada Rasul. ya, oleh Allah kepada Rasulnya. Ya, jadi mukjizat ini Allah berikan kepada Rasulnya itu untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalah. Nah, jadi kan kemarin minggu lalu sudah belajar bahwasannya rasul-rasul itu diberikan risalah kepada Allah untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, ketika para rasul itu menyampaikan risalah kepada kaumnya, ada saja yang membuat tantangan atau rintangannya seperti itu ya. Jadi Allah berilah mukjizat kepada rasul-rasul untuk apa? Sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Ya, untuk bukti sebagai kebenaran daripada risalahnya. Nah, mukjizat ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, itu ada mukjizat Kauniyah dan dan akliyah. dan mukjizat akliyah. Kauniyah ya, mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat terbatas ya. Maksudnya adalah mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera, seperti kisah Nabi Musa. Ada yang tahu mukjizat Nabi Musa? Adalah bisa membelah lautan dengan tongkat. Ya, jadi bisa membelah lautan ya menjadi dua saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Yang kedua itu ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini, kalau mukjizat kauniyah mukjizat yang terbatas, berarti tandanya mukjizat akliyah adalah mukjizat yang tidak terbatas. Contohnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu berupa apa? Berupa Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Yang mana benar sekali bahwasanya mukjizat ini tidak terbatas. Artinya mukjizat
selamanya, berlaku sepanjang zaman ya. Ya, yang selanjutnya yaitu kejadian luar biasa lainnya. Rizka bisa dibaca mengenai pengertian dari karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang yang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Para wali tersebut bukan seorang rasul, akan tetapi sebagai manusia biasa. Namun karena ketaatannya mereka memperoleh gelar atau sebutan wali Allah. Ya, jadi benar ya bahwasannya karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat. Orang yang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Ada yang tahu wali-wali Allah itu siapa aja? Wali Songo gitu. Iya benar, wali Songo ya, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Muria dan lain sebagainya. Nah, beliau-beliau ini dikaruniai karomah yang bahwasannya itu diberikan kejadian luar biasa juga ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya yaitu maunah. Dewi, silahkan dibaca pengertian dari maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Misalnya nih ya Bu, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar, nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut dengan maunah, karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh tersebut. Nah ya, jadi maunah ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mukmin ya. Benar Dewi, terima kasih atas contohnya. Jadi bahwasannya adalah kayak tadi tuh, nenek yang terkurung di dalam ruangan saat rumahnya terbakar. Nggak mungkin banget dong tembok yang kokoh bisa dihancurkan dalam waktu sekejap. Nah itu adalah yang dinamakan maunah. Oke, yang terakhir Cici, Irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Contohnya, Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi, dia sudah memiliki tanda-tanda kenabian, yaitu dilahirkan tanpa ayah dan masih bayi sudah dapat berbicara dengan jelas dan tegas. Nah ya, jadi contohnya benar ya. Contoh Irhas ialah saat Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kejadian luar biasa, yaitu Irhas yang dimana beliau itu bisa berbicara saat bayi, karena anak bayi itu nggak mungkin ya dapat berbicara. Nah kalau misalkan Nabi Isa itu bisa ya dikaruniai Irhas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah materi dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Oke, untuk mengevaluasi ya pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita dibagi kelompok. Ya, kelompok depan Dewi dan Rizka itu coba cari apa saja sih hikmah yang dapat diambil dari mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa ini. Untuk Cici dan Potika, silahkan mencari kejadian-kejadian luar biasa ya, karomah, maunah, dan irhas. Ya, paham? Paham Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dicari dan didiskusikan. Kemudian nanti presentasikan ke depan. Baik Bu. Paham. Anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan, Ibu mau kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. Coba berikan contoh lain dari kejadian luar biasa, yaitu karomah, maunah, dan juga irhas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh tentang karomah. Salah satu karomah yang diberikan kepada Allah, kepada wali Allah adalah kepada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid waktu membuat Masjid Agung Demak Bintoro untuk tiang utamanya yang 4 atau Sokoguru. Terdiri atas potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Akhirnya jadilah tiang masjid tersebut yang besar dan kokoh berkat karomahnya. Ya, nah terus kalau yang kedua ini kan maunah Bu. Nah maunah ini kan adalah mukjizat yang dikasihkan Allah kepada seseorang, seorang mukmin. Jadi yang saya ambil contoh ini ada sebuah cerita. Jadi ceritanya itu orang
orang ini ditabrak oleh mobil. Nah, sudah ditabrak tapi mukjizatnya adalah dia ini yang ketabrak tidak apa-apa. Jadi tanpa mengeluarkan darah, tanpa hancur dan luka sedikit pun. Padahal sudah ditabrak oleh mobil. Nah, terus yang selanjutnya itu ada irhas. Jadi irhas ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi sebelum menjadi Rasul. Nah, ini saya kasih contoh yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pada umur 4 tahun dibelah dadanya dan dicuci hatinya. Nah, itu mukjizat, salah satu mukjizat yang saya tahu. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Ya, kita beri hapus dulu buat kelompok 2 ya. Ya, selanjutnya ditutup oleh kelompok 1. Silakan maju ke depan. Apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran mukjizat dan kejadian luar biasa? Hikmah mukjizat dan kejadian luar biasa itu antara lain yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Hikmah yang saya ambil dari mukjizat tadi yaitu yang pertama itu mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah serta tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Kita beri hapus dulu buat kelompok 1. Ya, benar ya. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Yang dijelaskan oleh kelompok 2, baik kelompok 2 maupun kelompok 1 itu sudah benar semuanya. Mungkin Ibu rasa cukup ya untuk materi hari ini. Udah pada jelas semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu, jelas. Ya, untuk evaluasinya Ibu minta kalian kerjakan di buku itu ada soal pilihan ganda dan uraian. Kerjakan saja yang pilihan ganda 1 sampai 5, yang uraian itu juga 1 sampai 5. Tulis soal langsung dijawab. Ya, Bu. Minggu depan langsung dikumpulkan itu untuk mendapatkan nilai harian 1. Paham? Paham Bu. Ya, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan? Siapa yang bisa membedakan karomah, maunah, dan irhas itu seperti apa? Ada yang bisa? Ya, Cici? Jadi perbedaan antara karomah, maunah, dan irhas. Karomah itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Sedangkan kalau maunah itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali Allah, Bu. Terus yang terakhir yaitu irhas, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah yang terjadi pada calon rasul atau calon nabi. Iya, Ibu sedikit meluruskan ya. Itu Cici terbalik antara karomah dan maunah. Yang karomah itu ialah yang wali-wali ya, yang kejadian luar biasa yang diberikan Allah untuk para wali ya, yang itu yang soleh dan taat. Tapi kalau misalkan dia maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang mukmin. Seperti contohnya yang dicontohkan oleh Dewi, seorang nenek yang dia bisa keluar dari rumah yang terbakar, dan juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Kotika. Ya, sudah cukup materi hari ini? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, kita doa terlebih dahulu. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang piket jangan lupa dihapus ya. Siap Bu. Ya, terima kasih.